Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar. And I'm Amanda Pohan. Will be your host for this podcast. Halo, selamat datang kembali di podcast Waktunya Bergurau, guys. Halo. Selamat datang di episode terbaru dari podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Tenang banget ya, Nat, kita bisa kembali di episode terbaru. Dan semakin banyak cerita yang ingin kita berikan dan kita bagikan kepada teman bergurau ya, Nat ya. Pastinya dong, dan kita balik lagi ada selalu mengingatkan 3M. Apa aja tuh, Da? 3M, Da? Jadi teman bergurau jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Ya, karena kita masih mencoba untuk terbiasa dengan new normal ya pastinya. Dan tetap podcast ini juga karena masih PSBB, jadi kita masih menggunakan taping dengan conference call. Jadi kalau misalnya suaranya agak naik turun, mohon dimaklumi saja. Oke. Gitu. Dan jangan lupa Nat, kita juga masih minta nih feedback serta masukan dari teman bergurau melalui Instagram kita di @podcast_waktunya_bergurau. Dan teman bergurau juga bisa menyaksikan seluruh episode kita di Spotify maupun juga di YouTube channel kita di podcast Waktunya Bergurau ya, Nat ya. Ya, betul banget. Oke, kalau gitu kita mulai aja nih yang episode kali ini. Kita punya special guest ya, Da ya, karena iya, dan kita hari ini melanglang buana lagi. Jadi kemarin kita udah sempet ngobrol sama di US, terus udah gitu di Australia, sama di Middle East bahkan ya, Da ya. Sekarang kita akan ke UK. Jadi bintang tamu kita udah kuliah dulu di UK, di London. Mungkin nanti akan share lebih detailnya lagi. Dan sekarang bintang tamu kita juga membuat bisnis. Jadi kita langsung ngobrol aja kali ya sama bintang tamu kita. Udah gak sabar banget nih kita dengar cerita dan perjuangannya serta usaha-usaha yang sedang dibangun. Nat, kalau gitu kita langsung saja perkenalkan bintang tamu kita hari ini ada Gadis Sadika. Halo Dis. Halo Ani. Halo Gadis, sehat Dis? Alhamdulillah. Ini Gadis lagi hamil, jadi alhamdulillah lo masih mau jadi bintang tamu kita juga loh. Jadi terima kasih sekali. Agak lalu mulai karena kalau jam segitu sebenarnya lagi mual, jadi Oke. Kita terima kasih lo dikasih waktunya. Mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya kalau gitu ya. Iya dong, ayo. Inilah dia episode kita yang ini baru di podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Oke, Gadis. Ini kita bahas ngobrol-ngobrol aja nih tentang Gadis dulu sempat kuliah di London. Mungkin bisa ceritain ke teman bergurau kuliahnya di mana dan sekarang aktivitasnya lagi sibuk apa? Dulu itu ini aku kuliah udah dulu banget loh. Jadi aku ngambil master itu di London, di UK-nya sama di Poitiers, Prancis. Jadi ceritanya si kampusnya itu dia joint venture gitu. Jadi kita kalau kuliah di sana master kan setahun ya. Itu 1 tahun dengan 1 tesis tapi dapat 2 degree. Gitu, dapat MA dan MSc-nya. Gitu. Oke. Itu dalam 2 tahun ya. Dan di London aja? Setahun aja. Oh, setahun aja. Dan di London aja atau ke negara lain juga? Ke Perancis. Jadi kita setengah tahun awal tuh di London. Terus udah beres yang untuk program Master of Arts di Londonnya, semua 1 kelas pindah ke Poitiers, ke Perancis. Gitu, untuk Master of Science-nya. Alright. Itu berarti tahun berapa tuh? Aku juga dulu sih S2-nya tapi dulu juga setelah gue pikir ternyata itu 9 tahun yang lalu, 2011 gue berangkat ke Belanda. Kalau Gadis? Tahun 2009. Lebih tua. 2009. Nah, terus Gadis setelah itu aktivitasnya sibuk apa nih sekarang? Kalau sekarang lebih banyak ngurus anak sih ya, dan suami menjadi ibu rumah tangga, walaupun memang aku ada bisnis tapi di Bandung. Jadi dulu tuh sebenarnya pulang dari sana, sebenarnya aku cerita dikit ya, keinginannya itu di sana tuh sekolah hospitality, karena aku tuh pengen banget punya
coffee shop dari dulu, dari SMA tuh pengen banget punya Oh. kafe, punya coffee shop gitu. Iya. Tapi kata bapakku, kamu sekolah aja dulu, nggak usah bisnis dulu gitu. Oke. Nah, dari sekian kampus yang aku apply itu ada di Belanda, ada di Prancis, hospitality school semua. Tapi akhirnya aku milih yang aku ambil karena aku menariknya dia 2 negara gitu. Dan akhirnya selama di sana itu ngumpulin ilmu untuk bikin kafe itu dari kerja. Oh, sempat kerja di sana? Sempat. Jadi setelah lagi tesis pun aku part time. Setelah itu pun langsung, kalau zaman aku tuh terakhir bisa ambil working visa setelah student. Itu kita pasti eligible untuk ambil working visa. Iya. Nah, itu aku ambil 2 tahun dan aku kerja di sana. Akhirnya ya itu ilmu-ilmu selama kerja ya kan, kalau sekolahnya marketing. Marketingnya bisa diaplikasikan, tapi kalau prakteknya tuh lebih banyak dari kerja untuk aku bikin kafe. Nah, pulang dari sana tuh aku bikin dulu di Bandung namanya Royal Steak Bistro. Dia British food. Oke, yang di dekat Dagoti House ya? Benar. Oke. Tahu Iya dong, pernah ke situ dong. Oh, pernah ya? Pernah. Oke, di sana sempat kerjanya di mana tuh? Ya pas lagi di Londonnya. Aku sempat kerja di Sketch namanya, semua rumah makan. Sketch itu di Oxford situ, terus pernah juga di namanya Embassy Mayfair, itu restoran walaupun namanya Embassy ya kan. Terus kalau waktu di Sketch itu aku cuma jadi dia tuh terkenalnya sama afternoon tea, dan aku in charge untuk bikin teh doang. Oh, ini Sketch yang semuanya serba pink-pink itu bukan sih kafenya? Iya. Oh wow, sempat kerja di situ, seru banget. Terus? Itu tempat yang lumayan seru sih, dan banyak anak-anak Indonesia dan turis-turis Indonesia yang suka pada datang ke sana kan, karena dia cukup terkenal untuk turis ya. Iya. Kerja di situ tuh bener-bener cuman ngurusin teh. Emang tehnya banyak banget sih, namanya orang Inggris ya kan. Teh tuh kayak gimana banget gitu. Di situ belajar ngatur bar lah gitu istilahnya. Terus pindah ke Embassy di Mayfair, itu aku jadi host. Jadi ngatur tamu, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau host yang ngatur tamu, ngatur tempat duduk tamu, ngatur bookingan dan lain-lain. Terus pindah lagi di daerah Portobello, itu namanya Electric Diner. Jadi kalau dia dari grup lumayan gede sih di Inggris, dari Soho House, dia kerjasama sama ada diner di Chicago. Jadi dia makanannya diner American gitu. Tapi suasananya British banget. Di situ aku jadi host lagi. Wow, seru banget. Berarti dari apa namanya, beberapa pengalaman pindah-pindah itu pas balik ke Indonesia langsung mengaplikasikannya ya. Ternyata ngaruh juga gitu. Dan sebenarnya ada nggak sih pas lagi emang pas lagi apa namanya, pas lagi kuliah itu udah oke, gue pulang bakal buka bisnis, gue bakal pulang resto, atau ketika pulang selesai dari kuliah nih, pulang nyampe Indonesia terus baru mikir, gue ngapain ya, gue bikin kafe gitu, atau kayak gitu, atau Aku dari emang awal? udah cita-cita dari awal. Jadi makanya waktu itu marketing bisa aku aplikasiin lah untuk bisnis apapun, kalau misalnya nanti ternyata nggak jodoh sama restoran gitu kan, makanya ngambil marketing. Dan serunya waktu sekolah itu, aku tuh orangnya bukannya nggak punya teman orang Indonesia, ada teman-teman orang Indonesia, cuman diusahakan lebih banyak main sama, kan kelas internasional ya ini. Jadi sayang kalau kita sehari-hari sama teman-teman Indonesia aja gitu. Jadi aku lebih banyak sama teman-teman sekelas. Kenapa? Karena itu benar-benar orang dari seluruh dunia datang untuk belajar di situ. Kita ketemu nggak cuman belajar teori sekolah lah ya gitu. Itu teori sekolah kalau menurut aku mau di Inggris, mau di mana, mau di Indonesia sama aja. Tapi kalau kita keluar negeri itu yang harus dipelajari itu justru budaya dan pola pikir orang-orang. Kita ketemu orang sedunia gitu. Apalagi waktu di London kan cukup multicultural banget ya London ya. Iya benar. Nah itu ketemu orang-orang tuh benar-benar mempelajari, kalau misalnya orang dari Italia begini cara mikirnya, kalau orang dari Jerman begini gitu kan, beda-beda tuh. Itu yang menarik buat aku, makanya dulu aku lebih sering main sama teman-teman sekelas. Terus
untuk improve bahasa Inggris itu karena kerja sih kalau aku. Oke. Jadi Nah, itu bukan penting, karena bener. di kelas. Mhm. Jadi Ini tips banget nih buat teman bergurau. karena kadang kita nyaman sama, udah pasti kita nyaman sama orang dari negara sendiri ya kan. Iya, benar. Nah, banyak teman-teman aku di sana yang nyari nyaman, jadi tuh bertahun-tahun di sana tapi bahasa Inggrisnya nggak improve. Itu banyak banget dan itu sayang gitu, maksudnya sayang banget lah. Yes, Betul. Lo nggak akan mungkin bisa misalnya gini, gue pengen sekolah di Inggris, gue pengen bahasa Inggris gue bisa berdialek British gitu ya. Tapi itu tuh nggak akan mungkin terjadi kalau nggak benar-benar bergaul sama British society gitu, sama orang-orang lokal. Kalau lo mainnya sama teman-teman orang Indonesia ya. lagi ya, tetap aja bahasa Inggris kita gitu-gitu aja gitu. Itu yang buat aku tips banget sih Menarik. kalau itu. Karena masih betul. banyak banget yang sampai kayak gitu. Terakhir juga ponakan aku, Mbak Wulan ya, Shalom kan baru pulang juga tuh dari Inggris. Oh ya. Ya tapi nah dia juga gitu. Tapi karena kemarin sempat corona juga ya, jadi kasihan. Oh, karena COVID jadi balik ke Indonesia dulu gitu ya? Enggak, udah selesai sih dia kebetulan. Oh, udah selesai. Oke, Alhamdulillah. nice. Nah, itu dia. Tapi boleh nggak sih, tadi kan Gadis sempat cerita nih bahwa budaya yang ada di sana gitu, yang dipelajarin di praktek kerja langsung tadi di beberapa rumah makan, tadi Gadis sempat ceritakan. Ada budaya-budaya menarik nggak sih, Dis, yang lo bawa sampai sekarang di bisnis coffee lo yang sekarang gitu, Dis? Ini yang tadi makanya aku memang karena berencana buka restoran atau kafe lah gitu dari awalnya. Jadi waktu itu kan beres sekolah gue pengen kerja, pengen ngumpulin duit lah istilahnya gitu, modal kafe kecil-kecilan lah di Bandung gitu mikirnya. Nah, tapi ternyata waktu itu bokap tuh maksa gue pulang. Jadi dia memaksa gue pulang. Gue masih ada visa 1 tahun. Terus dia kayak, udah kamu pulang aja. Dia takut aku pacaran di sana atau apa gitu kan. Wow. Tetap ya, emang orang tua tuh harus langsung, ayo pulang gitu. Iya, nah itu jadinya dia setahun kerja, aku tuh nangis banget ya, sayang banget nih visa kerja masih setahun. Tapi sama dia, ya udah bapak modalin deh, kamu bikin si Royal Steak itu. Oke. Akhirnya dari tempat-tempat kerja ini aku banyak inspirasi banget lah, terutama kan aku buka British food, sementara ya chef di Indonesia di Bandung pada saat itu nggak paham amat ya kan, dan akunya juga pengalaman ya, aku juga bukan native gitu, jadinya setaunya aku, dan kalau masalah interior gitu ngambil dari banyaknya dari elektrik waktu itu, karena dia si klubnya emang British banget, dan etika bisnis sih, yang etika kerja gitu yang bener-bener beda di sana tuh. Mau kamu misalnya janitor, cuma tukang bersih-bersih, cuma tukang cuci piring, atau waiter sampai manajer, itu benar-benar profesional. Itu sih yang gimana ya? Nggak melihat level, tapi tetap ya lakuin kerjaan tuh harus profesional gitu ya. Iya, jadi nggak kayak kalau misalnya di sini, makanya aku kadang suka sebel kayak waktu dulu. Banyak hal-hal yang aku ajarin ke pegawai dulu di Royal Steak dan sekarang di Cultivar juga. Itu apa yang aku diajarin sama manajer-manajer aku di sana gitu. Jadi profesional, nggak boleh tuh kalau misalnya kita lagi waktu servis gitu ya, maksudnya itu nggak boleh kita yang nyender, duduk tuh nggak boleh. Ya lo kerja gitu, lo harus sigap selalu gitu selama lo kerja. Ntar lo istirahat. Terus mau ya gitu deh pokoknya, apa ya, harus strict berarti ya. Jadi nggak ada tuh kayak misalnya di restoran sini aku suka lihat lagi banyak tamu terus waitersnya ngobrol ketawa-ketawa cekikan, itu nggak ada di sana. Kalau bisa pulang saat itu juga. Ternyata itu ngaruh juga ya buat customer. Nah itu tuh teman bergurau penting tuh. Benar, dan kita sebagai customernya juga pasti kan lebih merasa appreciate kali ya, ngelihat kalau misalkan si budaya kafenya tersebut sangat profesional gitu. Jadi semua bekerja dengan profesional ya, Dis ya. Iya banget kalau di sana. Itu yang pengen, walaupun memang nggak gampang ya. Karena kan saat aku buka Royal Steak maupun Cultivar sekarang, ya yang orangnya aku rekrut pasti dia sudah pernah kerja di tempat lain. Jadi mereka pasti punya kebiasaan di tempat lama. Itu yang susah banget untuk disamain sama di sana gitu. Lo harus nggak bisa.
Itu pasti Lo ngaruh banget sih nggak buat boleh leha-leha, okupansi. walaupun sepi, misalnya sepi nih, restorannya kan ada saat-saat kita sepi, Iya. ya lo nggak boleh yang ngobrol, duduk itu nggak boleh, bersih-bersih kayak apapun yang bisa dikerjain yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Iya, benar. Oke, itu berarti kita dapat highlight lagi nih untuk teman bergurau ya yang mau berbisnis di F&B nih, bahwa profesionalisme itu sangat penting ya dalam men-serve maupun untuk menjaga bisnisnya sendiri ya, Dis ya. Iya dong banget. Tapi boleh nggak sih, Dis, gue mau tahu dong, tadi kan lo sempat cerita bahwa lo sempat menjalani pertama tuh di Royal Tech ya, Royal Stack tadi, dan sekarang lo bikin Cultivar Coffee nih, Dis. Budaya itu sama nggak sih, Dis, yang lo bawa antara keduanya itu, Dis? Apa lo tetap, atau lo justru di Cultivar ini lo masih bisa improvement mana yang belum lo lakukan di Royal Stack sebelumnya gitu, Dis? By the way, Cultivar Coffee sekarang di Bandung ada restonya juga kan ya? Jadi nggak hanya coffee shop. Jadi buat teman-teman bergerak perlu dicek juga nih kalau misalnya lagi di Bandung. Boleh dong. harus dicoba. Lokasinya itu ada di Jalan Anggrek nomor 34. Nah, itu teman bergerak. Jadi ada banyak makanan. Oke, lanjut. Nah, jadi beda. Kenapa beda? Karena nature service-nya beda. Kalau Royal Stack itu proper restoran. Jadi apa-apanya harus lebih proper dan lebih strict gitu dari cara penyajian. Waitress aku mencoba untuk walaupun bukan restoran fine dining, tapi harus benar cara menyajikan. Misalnya sesimpel saat mengantar makanan pesanan tamu, itu sama gua nggak boleh dia nanya lagi ini makanannya siapa. Karena kan jadi setiap waiters tuh udah di-assign nih, kamu meja nomor segini-segini, kamu meja nomor segini hari ini gitu. Berarti kan dia yang take order. Nah, dia harus tahu itu orderannya siapa. Jadi kalau nanya lagi pasti gue marahin. Kenapa lo nanya lagi? Karena orang kadang kalau gue sebagai customer suka kesel. Iya. Harus tahu dan ngasih pun dari sebelah mana. Nggak bisa lo ngasih di tengah meja. Lo harus ngasih dari sebelah kanan tamu misalnya gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu, walaupun maksudnya bukan fine dining restoran Royal Stack pada saat itu ya. Iya. Nah kalau kita kan coffee shop, jadi lebih laid back, lebih santai, nggak ada table service. Kita ordernya di bar, langsung bayar. Bisa, awalnya tuh kita manggil tamu, tapi sekarang nggak bisa, orang pengennya dianterin, tapi nggak full table service. Jadi kalau di Cultivar aku nggak yang se-strict lo harus begini, karena kafe juga. Lebih mengedepankan kayak komunikasi sama customer. Kalau orang kopi kan biasanya yang antusias tuh senang ngobrol tentang kopinya. Terus misalnya kalau ada tamu reguler lo harus ingat dia orderannya biasanya sukanya apa. Nah tamu tuh suka yang hal-hal sesimpel itu. Hal kecil juga mempengaruhi ya ke customer engagement ya, Dak ya? Banget. Coba deh kalau misalnya kalian ke kafe atau ke restoran, ke satu kafe terus ingat, Mbak Anin mau misalnya hot latte lagi ya Mbak? Kan kita happy ya, oh dia ingat loh sama kita. Pendekatan personal dan tahu itu ya, tahu apa customer ini ya, jadi kayak loyalty customer lah ya. Jadi kita cerita sebagai itu sangat itu. Dan apalagi nih, jadi kalau gue tuh paling suka kalau di tempat yang dia bisa cerita tentang product knowledge-nya sih, kayak coffee gitu. Jadi kita bisa share tentang kopinya, dia bisa ngasih informasi ini kopinya ini gitu. Itu sangat luar biasa sih, Bis. Nah cuman kalau aku menyayangkannya di Cultivar ini karena aku nikah dan dibawa ke Jakarta sama suami, jadi aku tuh nggak bisa yang hands on setiap hari ada di Cultivar seperti aku waktu ada di Royal Stack gitu. Kalau waktu di Royal Stack tuh aku bener-bener ada di situ, aku yang baca order, aku yang nganterin makanan, yang bener-bener involved. Jadi saat aku ngasih tahu waiters, mereka tuh nggak ini bos ngomong doang gitu. Mereka tahu aku bisa ngerjain langsung ya. Iya. Mereka tahu gue bisa ngerjain itu. Tadi kan lo sempat bilang sekarang ini lo lagi di Jakarta untuk urus bisnis lo yang di Bandung. Ada cerita menarik nggak sih, susahnya atau tantangannya lo menjalani bisnis ini? Kalau di Jakarta, bisnisnya di Bandung gitu. Itu susah banget. Bayang sih. Untungnya ada partner. Jadi kan Cultivar itu gue nggak sendiri. Ada sahabat juga, ada keluarga juga. Termasuk Mbak Ulan, termasuk di dalamnya. Nah jadi untungnya ada sahabat aku ini Yuke di Bandung, partner aku yang mengawasi dari operasionalnya gitu. Kalau dulu waktu di Bandung sih aku bisa setiap hari ke Cultivar gitu, dan untuk kayaknya buat aku pribadi ya, untuk menjalankan bisnis F&B itu nggak bisa sih beda kota begini. Aku makanya gak ada stres, apalagi kalau kemarin kan masih bisa bolak-balik. Sekarang corona begini dan aku hamil ada anak, aduh
Iya, iya, Stres iya. banget nih, jauh banget dari bisnis. Gimana ya, susah itu harus karena, bisnis itu ada soul kita. Kalau kita Iya. tinggalin, Setuju. kosong gitu istilahnya ya gitu, Iya. walaupun Iya. kita ada partner kita. Tapi Mhm. kalau ada semuanya di sana tuh lebih berasa, soalnya kadang pegawai aku, Bu, kalau ibu datang sama Bu Yoke datang tuh malah rame gitu. Ada Iya, begitu-begitunya deh Iya, mereka iya, tuh iya, iya, gitu. iya, iya, oke. kayak Makanya ada aja pengen banget gitu ya. gue kayaknya mindahin Kultifar ke Jakarta tuh gue pengen banget. Ayo dong dibuka Nah, baru cabangnya di Jakarta. gue juga baru mau Semoga nanya corona itu sih cepat gitu. hilang, jadi aku bisa menjalankan project di Jakarta ya. Amin, amin. Segera ya. Amin. Nah, by the way nih, tadi kan Gadis udah cerita banyak tentang Kultifar juga ya sekarang yang, memang masih di Bandung, tapi kita tidak menutup kemungkinan akan buka di Jakarta juga kan ya pastinya. Ya. Nah, ada nggak sih sebenarnya, coffee shop di London mungkin yang jadi inspirasinya Gadis gitu ketika, udah mulai, pas lagi mulai Kultifar, coffee shop ini? Aduh, kalau inspirasi dan itu banyak banget, Anin, karena Iya aku pasti aja ya, nggak bisa London karena tuh. yang lucunya kalau di sana itu yang aku suka Mhm. ya dari culture mereka tuh, Mhm. jadi setiap coffee shop kecil kayak misalnya misalnya aku tinggal di Lebak Bulus, ada coffee shop Lebak Mhm. Bulus, itu rame sama orang Lebak Bulus gitu. Iya Kalau di bener. Jakarta kan kita kan nggak ya rame yang lagi hits, mau kita rumahnya mau di Betul. ujung Ya. sana juga, kita ke Mhm. tempat yang hits. Kalau di Iya. sana tuh semua lokal coffee shop tuh punya ciri khas masing-masing, punya lucunya masing-masing, dan selalu Mmm. rame sama orang lokal. Itu yang Ah, gue suka banget. Jadi, ya, ya, ya. kayak suamiku kan gede di sana. Iya, mhm. Dia bilang, kita kalau ke tempat lokal cafe atau lokal pub misalnya gitu, ya pasti Mhm. ketemu tetangga-tetangga. Jadi, sense of Mmm. community-nya tuh berasa banget gitu. Itu yang, Yes. menginspirasi aku Mhm. walaupun kalau di Jakarta kayaknya susah. Di Bandung sih agak mending tuh bisa dibawa tuh si, sense localness-nya. Mmm. Jadi waktu itu emang Ya. Kultifar tuh awalnya kita pengen semuanya lokal. Iya. Dari supplier kopi, kita nggak pakai kopi dari mana-mana, kita pakai kopi Indonesia, orang luar negeri aja pakai kopi Indonesia gitu. Mhm, Jadi mhm. kita benar semuanya, lokal, nggak kalau misalnya Oke. kita ada kolaborasi makanan nih, Mhm. chef misalnya itu orang Mhm. lokal. Jadi kalau misalnya kadang suka datang juga di Kultifar tuh, ibu-ibu misalnya jualan kue, "Bu, Mhm. saya mau masukin ke Kultifar." Yang kayak gitu-gitu ngerti nggak sih? Yang lebih Ya. Oke. ke, ya Produk menggayat lokal gitu bisnis-bisnis ya? lokal. Iya, Mhm, gitu. mhm. Seru Oke. sih, itu seru. Menarik banget ya, ternyata ya kita juga harus apalagi dalam kondisi kayak gini ya, kita harus saling berkolaborasi Mmm, juga, bener. untuk semua usaha-usaha, UKM-UKM juga gitu kan ya? Betul, Mhm. saling bahu-membahu ya untuk menghadapi si Iya, pandemi bener. ini ya. Iya, 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 Siapa iya. lagi yang bantu kalau kita tidak saling membantu ya kan? Betul Betul, banget. itu luar biasa. Tapi berarti untuk Cultivar Coffee sendiri saat ini nih, untuk di tengah kondisi pandemi kayak sekarang ini Mhm. ada nggak sih, masukan untuk teman bergurau yang mungkin saat ini bisnisnya sedang terdampak pandemi juga nih, Mungkin dari Cultivar Coffee sendiri, gimana sih menghadapi pandemi ini, sekarang, Itu jujur gue nggak bisa ngasih tips karena gue juga pusing. Jadi semuanya Asli juga lagi karena berusaha ya, Gadis ya? semua berusaha. Jadi ya Tapi apa ya, kalau tapi menurut gue mungkin kan ya itu aja sih, mhm, saling saling beli jualan temen deh gitu istilahnya, ngerti gak sih? Nah kan temen-temen kita yes. banyak yang jualan Iya, juga, saling beli jualan temen aja dulu deh gitu, kalau iya. menurut aku sih. Jadi Berarti Dan saling bahu-membahu dan saling mhm, saling membantu lah ya soalnya dalam kita belum pernah menghadapi kan, dampak generasi ini. kita belum pernah ngalamin Betul, hal kayak gini, jadi gue juga nggak bisa, ya. "Oh gue ngasih tips." Nggak bisa karena gue juga bingung. Tapi Tapi mungkin Cultivar ada sendiri heeh, ada kolaborasi gitu mungkin, yes, Gadis? Atau, Sekarang lagi inovasi-inovasi collab apa gitu? kita lagi collab sama Brule. Oh, Brule Jakarta wow. tuh kan, wah oke, dia hits, kadang-kadang ke Bandung harus, apa namanya, waiting list dan lain-lain, pre-order-nya lama. Nah, akhirnya kebetulan ada salah satu temen komplek tuh kan, jadi teman-teman juga nih yang emang kerja tuh di kan, iya, Brule. oke, Jadi gue bilang, "Gue mau dong Brule di Bandung." Nah, akhirnya mereka tuh memang rencana mengeluarkan personal size, sekarang ada di Mmm, Kultifar, gitu. ya, mhm. Yang Brule bisa di Kultifar itu ready, Wow, gitu. itu luar biasa loh, karena kan sekarang orang-orang kayak antar kota juga ya kebanyakan sih yang hits tuh di Jakarta kan, tapi sebenarnya kan Iya, Indonesia bukan Jakarta doang kan, bisa di Bandung, bener. bisa di Jogja gitu. Dan ya, apa namanya, luar biasa sih kalau kamu udah bisa kolaborasi dengan Brule dan, membawa ke Bandung gitu. Mungkin nanti kan ke Iya, next stop-nya lagi kemana gitu.
Luar biasa. Iya. Jadi bisa juga kita juga infoin juga nih untuk teman bergurau yang mungkin saat ini bisnisnya lagi terkena pandemi gitu ya. Mungkin salah satunya cara untuk bertahan adalah kolaborasi dengan tidak hanya terikat di tempat mereka ya atau di areanya mereka gitu. Jadi bisa melebar sedikit ke kota lain yang mungkin bisa diajak kolaborasi untuk sama-sama menghadapi pandemi ini gitu ya. Soalnya sana kan delivery service banyak banget yang bisa kita manfaatkan. Yes. E-commerce juga gampang banget sekarang untuk jualan makanan, minuman. Sebenarnya platformnya banyak lah kalau zaman sekarang. Jadi jarak tidak menjadikan masalah ini sebenarnya ya. Iya. Boleh malah banyak banget loh bisnis yang booming gara-gara corona. Banyak banget. Betul. Salah satunya. Dan Cultivar juga ngeluarin yang itu kan, packagingnya tuh benar-benar cute banget ya buat minum kopi. Kan kita biasanya pakai botol atau apa, dan sekarang pakai yang lebih fleksibel gitu ya. Nah, sebenarnya Cultivar 1 liter itu udah ada dari 2 tahun yang lalu. Oh, wow. Jadi si kopi tubuh 1 liter itu aku udah dari 2 tahun yang lalu, dari sebelum ada corona. Jujur aja itu masih jarang yang jualan 1 liter, kan 1 liter baru banyak. Yes. Itu kita udah jualan sebenarnya pakai pouch itu, jadi belum ya cuma mungkin boomingnya baru sekarang keikutan nama yang lain. Sebenarnya kita udah ada dari 2 tahun lalu tuh. Mungkin karena sekarang orang-orang pada work from home juga kan Dis ya, jadi pada butuh kopi sampai 1 liter buat beberapa hari gitu ya. Dan mengurangi. Aku dulu mikirnya kalau yang untuk 1 liter itu kayak misalnya di kantor nih. Nanti di kantor kan bisa beli 1 liter buat rame-rame gitu loh aku mikirnya. Oh iya, benar juga sih. Betul. Tea time sama teman-teman di kantor apa di rumah gitu ya, bisa. Targetnya seperti itu. Iya. Oke, luar biasa ngobrol-ngobrol kita tentang kopi. Gue jadi pengen kopi nih abis ini. langsung kalau gitu. Nah, nanti gue weekend ini mau ke Bandung, jadi langsung nanti gue tag ya di Cultivar Coffee Shop. Aku tungguin ya. Pastinya. Oke, Gadis. Ngomongin soal bisnis nih ya, pasti nggak akan habis nih kalau kita pakai durasi kita bisa beberapa episode nih kalau kita ngomongin soal Gadis, soal tadi usaha bisnis kopi dan lain-lainnya mungkin, dan future-nya juga pasti kan punya bisnis-bisnis yang sudah di-plan gitu ya. Untuk menutup sesi kita nih, episode kita kali ini, Dis, boleh nggak sih Dis tips buat teman bergurau Dis yang mau mulai bisnis coffee shop Dis? Ini kan kalau lo punya pengalaman yang udah lumayan panjang lah, lumayan banyak di bisnis coffee shop ini gitu. Mungkin ada nggak sih tips yang bisa buat teman bergurau Dis? Kalau menurut aku sekarang dengan menjamurnya coffee shop, persaingan semakin ketat. Sebenarnya kan rasa kopi ya, nggak mungkin beda-beda jauh lah ya rasa kopi itu. Cuman lebih dipikirkan konsep penyajian dan konsep area servisnya gitu. Misalnya indoor kah, outdoor, seperti apa yang bisa membedakan distinguish kalian dengan pesaing-pesaing lainnya. Itu yang harus dipikirin banget, karena kalau misalnya kopinya aja mungkin belajar bikin kopi, oke, bisa, rasanya bisa enak sama dengan yang lain. Ya, tapi apa yang membedakan kalian dari coffee shop lain? Itu yang harus benar-benar difikirkan kalau menurut aku. Oke. Diferensiasi tadi ya, perbedaan tadi ya, Dis. Penting banget tuh. Terima kasih Gadis buat tipsnya. Sama-sama dengan hati. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pasti banget sih buat teman-teman bergurau, apalagi dalam kondisi kayak gini. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap berinovasi dan tetap produktif ya pastinya ya. Jadi mudah-mudahan setelah episode ini tayang akan ada bisnis coffee shop banyak lagi ya di Jakarta, Bandung, dan semua kota setelah mendengarkan cerita inspirasi dari seorang Gadis Sadikah ya nanti. Oke, sehat-sehat ya Gadis. Semoga sampai lahiran. Terima kasih juga untuk waktunya. Oke, teman bergurau, kalau gitu terima kasih sekali lagi Gadis atas waktunya bisa ngobrol-ngobrol bareng kita di episode kali ini. Jadi untuk teman bergurau jangan lupa untuk terus bisa kasih kita masukan dan kita bisa minta request kira-kira topik apa dan bintang tamu siapa yang mau kita hadirkan di episode podcast kita, bisa melalui DM kita di Instagram kita di @podcastwaktunyabergurau. Pastinya. Jadi teman bergurau terus cek Instagram kita atau ke YouTube channel kita dan juga Spotify kita pastinya. Oke, thank you for listening guys. Terima kasih. Anindya Siregar. Amanda Pohan, jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay healthy guys. Bye-bye. Bye, thank you.